Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dihubungi Pak Mensesnek, Pak Pratikno. Kira-kira hari Kamis, hari Kamis minggu yang lalu, dan baru dikasih tahu untuk segera ke istana pagi hari kemarin. Disampaikan Pak Pratik agar di istana menghadap Presiden berbaju putih jam 15, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian saya setelah dilantik ini setelah dilantik ini nanti segera akan melakukan sertijab di kantor Kementerian Agama dan kemudian langsung melakukan kerja-kerja yang memang harus segera dilakukan dengan cepat dan diiklarasi. Apa yang mau kami lakukan seperti yang kemarin saya sampaikan, hanya sedikit saja, sebenarnya banyak yang mau dikerjakan, tetapi kalau mau dirangkum itu hanya menjadi satu kalimat pendek, yaitu bagaimana membuat agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Nah, itu bisa di breakdown ke banyak hal, baik bagaimana cara berhubungan antar umat beragama, hubungan antar inter umat beragama, kemudian bisa juga soal pandemi COVID yang tadi disampaikan oleh Mbak itu, dan banyak hal. Nah, dari kalimat itu bisa di breakdown menjadi banyak hal, dan kita lihat nanti pasti akan ada terobosan-terobosan dari Kementerian Agama yang akan berbeda dari masa-masa sebelumnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dihubungi oleh Pak Pratik sekitar minggu lalu dan diberitahu bahwa diberikan amanah sebagai Menteri Kesehatan di awal minggu ini. Kami ucap terima kasih ke Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden akan amanahnya, dan kami butuh dukungan dari teman-teman seluruh rakyat Indonesia untuk mensukseskan tugas dan amanah yang diberikan kepada kami. Khusus mengenai tugas yang diminta oleh Bapak Presiden agar difokuskan segera bisa dilakukan adalah bagaimana kami bisa menangani masalah COVID-19 ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya, agar semua murid bisa kembali ke sekolah dengan segera, agar semua pengusaha UKM bisa segera kembali membuka tokonya, agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahmi, dan agar seluruh rakyat Indonesia bisa hidup normal kembali. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa, baik itu asosiasi kedokteran, baik itu pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota madya, serta seluruh teman-teman sekalian. Masalah ini adalah masalah yang sangat besar dan tidak mungkin kami lakukan sendiri, yang kami harus lakukan secara inklusif, bergotong royong, dan bersama-sama. Mudah-mudahan segera kita bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dan kembali hidup normal untuk Indonesia masa depan yang lebih jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin siang sekitar jam 3, karena saat itu saya sedang webinar Hari Ibu, dan kemudian beliau menyampaikan Bu Risma diminta besok ke istana. Jadi Selasa pagi saya sudah di Jakarta, dan kemudian disampaikan oleh langsung pertemuan jam 3. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa Kementerian Sosial ini yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, yang pertama ini yang sangat urgen adalah bagaimana realisasi bantuan untuk yang triwulan 4 dan nanti awal tahun 2021 Januari itu minggu pertama harus bisa keluar, karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional. Karena itu kami harus kerja keras sehingga minggu pertama bulan Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan oleh kepada penerima bantuan. Yang berikutnya adalah, yang kedua adalah pemberdayaan. Jadi selama ini kita mencoba
bagaimana bantuan itu kemudian mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa memang ada mekanisme pembinaan yang harus kami lakukan. Nah, kami tidak bisa sendiri tentunya. Kami akan gandeng gubernur, kepala daerah, dan utamanya adalah para perguruan tinggi dari perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis bagaimana permasalahan-permasalahan di daerahnya. Kemudian kami juga harus antisipasi karena sesuai dengan ramalan BMKG akan terjadi setelah La Nina, curah hujan yang tinggi, maka akan ada El Nino, di mana kemarau ini sangat tinggi. Itu tentunya akan berimplikasi pada hasil produk pertanian ataupun yang lain, sehingga itu yang harus diimbangi supaya tidak terjadi kelaparan. Nah, yang berikutnya adalah perbaikan data. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Kependudukan untuk updating data tentang penerima bantuan, karena ya memang pasti ada selisih, karena hari ini diupdate, mungkin hari ini pula ada yang meninggal dan pindah dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita terus tangani day to day, dan terus terang kita akan lakukan semuanya itu dengan transparan dan tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun, tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik, dan juga masukan-masukan dari daerah kami akan gunakan elektronik yang cepat, sehingga perbaikan data bisa segera kami lakukan. Dengan demikian efektivitas akan bisa tercapai. Saya kira demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat sedang melaksanakan tugas kembali ke Jakarta dan sempat melaporkan kepada Bapak Presiden pada hari Kamis dan sudah pamit di telepon untuk menunda keberangkatan sampai hari Jumat. Hari Jumat saya diinfo Bapak Presiden akan memberi kepercayaan untuk memimpin Kementerian Perdagangan, dan hari Selasa dipanggil ke Istana. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa situasi perekonomian dunia pada saat ini adalah mungkin yang terlemah dari seluruh aspek, baik itu dari kesehatan, daya beli, pengangguran, dan aspek-aspek yang lain. Oleh sebab itu, saya ingin memastikan bahwa barang Indonesia mempunyai kesempatan untuk berkompetisi yang baik di era dunia, dan memastikan bahwa barang Indonesia bisa diekspor dan kompetitif di pasar dunia. Dan ini adalah bagian daripada perbaikan daripada ekonomi nasional, dan berharap bisa menjadi daya ungkit baru untuk tumbuhnya pertumbuhan ekonomi yang sehat. Saya juga ingin memastikan bahwa arus barang berjalan dengan baik, dan ini adalah bagian untuk kepercayaan kepada masyarakat untuk segera memulihkan daya beli, dan ini merupakan agenda-agenda utama yang saya laksanakan pada waktu yang singkat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk memberikan amanah kepada saya untuk mengelola kelautan. Saya diberitahu oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara minggu lalu, dan terus terang ini adalah berita yang cukup mengagetkan, karena saya harus banyak belajar tentang laut. Kita ini adalah negara kepulauan yang daratannya lebih sedikit dibandingkan dengan kelautan. Laut itu beserta isinya adalah sebuah anugerah menurut saya dari Tuhan Yang Maha Esa, untuk bisa memberi, kalau kita kelola dengan baik, itu akan memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan generasi berikut. Nah, terobosan apa yang akan saya lakukan? Tentu
sebagai lembaga atau kementerian yang menjaga laut, maka memastikan keberlangsungan daripada ekosistem di kelautan ini bisa berjalan dan tidak rusak. Namun demikian di sisi lain juga dia harus bisa memberi manfaat yang besar manfaat kesejahteraan yang besar kepada bangsa itu. Itu yang akan kami lakukan dalam waktu yang saya kira tidak lama, barangkali 1 atau 2 bulan ke depan. Saya akan belanja masalah untuk mengevaluasi semua, apakah yang sudah dilakukan, mana yang baik kita lakukan, yang tidak baik kita akan hentikan. Saya kira itu saja dulu yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mbak Gita pertanyaannya. Pertama-tama saya baru saja selesai penyembuhan dari COVID-19 dan sesuai dengan protokol kesehatan yang mengikuti anjuran dokter bahwa kita harus melakukan beberapa kali tes swab negatif. Di saat penyembuhan tersebut, saya pertama kali mendapatkan pemberitahuan karena banyak sekali yang mendoakan dan mengirimkan pesan terselip-selip. Ternyata ada satu pesan dari Pak Pratik, kira-kira Jumat minggu lalu, singkat saja pesannya itu, Bismillah Mas. Wah, saya pikir ini Bismillah untuk kesembuhan saya. Saya jawab, Bismillah Pak. Dan setelah itu ada beberapa teman-teman yang ada di kabinet, Pak Budi Gunawan, Kabin, Pak Erick Thohir juga menghubungi. Tapi karena rancu antara kesembuhan saya dan pesan lainnya, tentunya konfirmasi yang firm itu baru hari Senin dari Pak Pratik mengabarkan bahwa kemungkinan akan dipanggil, kemungkinan akan diminta menghadap hari Senin sore atau hari Selasa. Dan kepastian itu Selasa pagi saya mendapatkan kabar dari istana hadir pukul 15.00 tanpa memberikan informasi lain, hanya menggunakan baju putih. Jadi itu cerita sedikit pengalaman saya berjuang melawan COVID-19. Saya ingin mengingatkan kita semua untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Pastikan kita bisa mengatasi sisi kesehatan daripada COVID-19 dan berjuang membangkitkan ekonomi. Setelah ini kami akan langsung melakukan sertijab dengan sahabat lama saya, Mas Wisnu Tama. Setelah itu tentunya di level teknis akan disampaikan beberapa program-program. Namun 3 gagasan utama kita adalah inovasi, karena kita harus bergerak secara cepat. Bapak Presiden arahannya dan Bapak Wapres bahwa dalam 1 tahun ini harus ada quick win, harus ada perubahan yang mendasar pada saat kita berbenah terhadap destinasi 5 super prioritas. Jadi kita harus berinovasi mulai daripada busananya, tari-tariannya, 360 degrees, inovasi dari segi infrastrukturnya, dan segala yang berkaitan baik dari pariwisata dan ekonomi kreatif, kuliner, fashion, kriya, dan lain sebagainya. Kedua adalah adaptasi. Kita harus beradaptasi dengan keadaan terkini, yaitu COVID-19. CHSE salah satunya harus kita pastikan sebagai prasyarat untuk kebangkitan sektor ini. Dan terakhir, kolaborasi. Kita harus menggandeng semua pihak. Karena ini tugas berat, kami sangat prihatin, jutaan lapangan pekerjaan yang terdampak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kami akan berjuang untuk mempertahankan dan mengembangkan pemberdayaan agar kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mempertahankan
tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.